Jika saat ini Anda sering mengalami nasib sial, banyak kesialan, mulai dari sekarang, berhentilah menyalahkan orang lain. Namun segeralah melakukan pembersihan diri Anda dari segala sengkala kesialan energi negatif dan malapetaka dengan sarana garam ruwatan sengkala. Dengan demikian kekayaan mudah Anda raih, karir selalu cemerlang, usaha apapun lebih laris, sehat jiwa raga, dan bagi yang masih jomblo, akan mudah mendapatkan jodoh, dan yang telah berumah tangga, akan lebih harmonis. Lakukan ruwatan dengan sarana gatam. Saksikan selengkapnya di YouTube Max. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk semua sobat YouTube Max. Hari ini, kembali saya bagikan sebuah ilmu atau cara bagaimana kita bisa keluar dari jeratan permasalahan ataupun kesialan di dalam kehidupan kita maupun keluarga kita. Sebuah ilmu yang saya bagikan ini murni dari kitab Mujarobat Ad-Dairobi. Jadi sudah tidak disangsikan lagi kesahihannya. Sebuah cara untuk mengupayakan keberuntungan dalam hidup kita. Setiap manusia tentu pernah mengalami kegagalan ataupun nasib sial dalam hidupnya. Ada yang gagal dalam urusan pekerjaan. Ada yang karirnya yang tak kunjung berubah. Penghasilan yang tak juga bertambah. Bisnis yang sudah di puncak kejayaan, tiba-tiba mengalami kerugian. Atau ada juga yang susah mendapatkan jodoh, setiap kali mendapatkan kekasih, selalu putus cinta atau dikhianati. Rumah tangga sering cekcok. Bahkan ada yang selalu dicemooh dan diremehkan orang lain dimanapun ia berada. Kesialan dan kegagalan dalam hidup adalah situasi yang wajar. Sebab hidup memang seperti roda yang selalu berputar. Ada kalanya berada di atas, ada kalanya berada di bawah. Ada saatnya bernasib baik, ada saatnya bernasib sial. Kadang berhasil, kadang pula gagal. Meski begitu menjadi tidak lazim, manakala kesialan tersebut sering menimpa diri kita. Akibatnya segala upaya dan usaha apapun yang bertujuan baik, justru hasil akhirnya selalu buruk. Ibarat hidup adalah roda yang tidak bisa berputar dengan baik maka butuh diperbaiki lagi, perlu diservis, bahkan perlu diberi pelumas agar berputar dengan baik. Supaya kehidupan yang dijalani berjalan sebagaimana mestinya. Jangan berhenti begitu saja dalam keadaan di bawah, atau pada kondisi sering tertimpa kesialan. Itulah sebabnya, perlu dilakukan upaya untuk membuang kesialan, sehingga keberuntungan selalu datang. Salah satu cara yang paling praktis untuk mengupayakan keberuntungan, yaitu melalui upaya batin, dengan melakukan ruwatan sengkala. Kenapa harus ruwat sengkolo? Yang namanya tubuh manusia, diibaratkan sebuah wadah. Jika wadah tersebut tidak pernah dibersihkan, maka yang terjadi adalah endapan kotoran. Inilah yang menyebabkan berbagai kesialan datang. Maka perlu setiap jiwa manusia itu melakukan ritual ruwat sengkala. Kita bisa juga meruwat diri kita sendiri, jadi akan lebih terjaga privasi kita. Inilah cara dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan ritual ruwat pribadi. Yang pertama, ikhlas. Melakukan ritual ruwat ini dengan sukarela, percaya akan sebuah energi doa dan kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, puasa. Setiap peserta ruwat diharapkan berpuasa 1 hari, yaitu puasa weton. Atau melakukan puasa dino dulur selama 3 hari, yang dimulai hari Selasa Kliwon. Puasanya seperti puasa Ramadan, makan sahur, berbuka ketika datang saat maghrib, boleh makan apa saja, yang penting baik dan halal. Yang ketiga, beramal donasi, menyediakan uang sedekah,
yang didonasikan kepada kaum fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Nominal uang donasi bebas, sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan Anda masing-masing. Donasi sedekah ini syarat wajib yang harus Anda kerjakan. Yang keempat, syukuran atau slametan. Bila Anda yang sanggup menyediakan syukuran, berupa nasi, sayur, lauk pauk dan buah silahkan dibuat, minimal bisa dibagikan kepada 7 orang tetangga atau fakir miskin. Untuk syukuran makanan ini tidak wajib, hanya khusus bagi Anda yang mampu dan ikhlas saja. Nah, itulah syarat yang harus dipenuhi. Selanjutnya, perhatikan sarana yang harus dipersiapkan untuk melakukan ruwatan ini. Sarana wajib yang harus dipenuhi yaitu air 7 sumber, yang berarti air tersebut diambil dari 7 mata air. Atau bila kesulitan mencari 7 sumber air, boleh juga air sumur tanah dari tetangga sekitar. Pisahkan masing-masing sumber air tersebut dalam wadah yang berbeda. Jangan dicampur. Lalu, sediakan bunga 7 macam. Juga, jangan dicampur wewangian. Boleh parfum non-alkohol, minyak bibit kemeyan ataupun hio. Kain mori, putih polos kira-kira 1 meter saja. Ada sarana khusus juga, hal ini, bagi mereka yang sedang mengalami suatu permasalahan, sebagai contohnya. Bagi Anda yang merasa kesulitan dalam hal jodoh, maka sobatku harus menyediakan sarana berupa sepasang burung merpati, yaitu jantan dan betina. Sobat bisa membeli di pasar atau orang yang punya peternak. Bagi Anda yang ingin meruat rumah sendiri, ambillah tanah rumah tersebut, 1 sendok makan, lalu dibungkus dalam kertas putih. Bagi Anda yang merasa sering sakit-sakitan, menyediakan air hujan yang ditampung langsung, tetesan dari langit. Bagi Anda yang merasa selama ini sulit menerima hidayah ilmu gaib, susah belajar ilmu gaib, maka sediakan sarana, sebuah kelapa hijau muda, 1 butir. Sekarang, saatnya mari kita bahas mengenai tata cara untuk ritual ruwatan ini. Kita ambil contoh, tata cara untuk meruat diri pribadi, ya sobat. Langkah pertama, persiapan. Pertama, sediakan 7 ember tempat air. Kedua, isilah dengan air 7 sumber. Masing-masing ember diisi 1 sumber air. Jadi jangan dicampur. Ketiga, kemudian taburi bunga. Masing-masing ember juga ditaburi 1 jenis bunga. Keempat, menghadap air bunga, dekatkan bibir Anda dengan air bunga lalu ucapkan asma. Ya Hayu, dialah yang maha hidup, dibaca sebanyak 7 kali ulangan. Setelah selesai baca 7 kali kemudian pindah ke air bunga yang lain, lakukan hal yang sama. Demikian seterusnya sampai air bunga yang ke-7. 5. Kemudian jemur air bunga ini di bawah sinar matahari sekitar 3 jam. Air bunga ini nantinya akan digunakan untuk mandi ruwat. Langkah kedua, membaca doa ruwatnya. Pertama, sambil menunggu air bunga dijemur di sinar matahari, lakukan doa ruwatnya. Kedua, bagi yang muslim bersihkan diri dengan berwudu. Bagi yang non-muslim membasuh anggota badan, kepala, tangan, dan kaki. Biasanya kotoran dan debu sering menempel di bagian badan itu. Ketiga, duduklah bersila, tenang hati, pikiran dan khusyuklah ketika berdoa. Semua sarana yang telah disediakan tanah, kelapa hijau, air hujan, makanan syukuran, burung merpati, letakkan di dekat Anda. Bila doa ruwat Anda lakukan di sebuah kamar, letakkanlah semua sarana tersebut 1 ruangan dengan Anda. Sarana ditata yang rapi. Yang keempat, pakailah wewangian minyak non-alkohol, atau bakarlah kemeyan atau hio. Kelimanya,
mulai membaca doa ruwatnya. Awalilah dengan membaca kalam ilahi yang ada di kitab suci. Untuk muslim membaca surat Quran berikut ini. Surat Al-Fatihah dibaca 7 kali atau 70 kali. Surat Al-Ikhlas dibaca 7 kali atau 70 kali. Surat Al-Falaq dibaca 7 kali atau 70 kali. Surat Anas dibaca 7 kali atau 70 kali. Surat Yasin dibaca 1 kali saja. Bagi Anda yang beragama lain selain agama Islam, bisa menyesuaikan, yang penting membaca kitab suci. Bila tidak bisa membaca Quran, boleh hanya dengan mendengarkan bacaan surat dari audio saja. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa ruwat. Boleh dibaca teks Arab, boleh juga teks terjemahannya. Muslim dan non-muslim sama saja. Doa ruwat pelepas segala kesulitan. Surat Al-Kahfi ayat 10. Is'awal fitiatu ilal kahfi, faqalu robbana atina min ladunka rahmatau, wa hayyi lana min amrina rasyada. Atau saudara bisa membaca surat Toha ayat 25-28. Qala Robbi ishrah li sodri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Atau saudara bisa membaca doa ini. Maha suci Tuhan yang menghilangkan kesusahan orang yang berhutang. Maha suci Tuhan yang menggembirakan orang-orang yang sedang menderita kesusahan. Maha suci Tuhan yang menjadikan perbendaharaan antara kaf dan nun. Maha suci Tuhan yang apabila Dia menghendaki segala sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, kun. Jadilah, fayakun maka jadilah. Wahai Tuhan yang menggembirakan kami, hilangkanlah segala kesusahan. Hilangkanlah segala kesusahan yang kami derita dengan kelapangan yang segera dan secepatnya. Wahai Zat yang Maha Pengasih, doa ruwat mengusir malapetaka. Wahai pengampun kesalahan, wahai penolak berbagai bencana, wahai puncak segala harapan, wahai penganugerah segala karunia, wahai pemberi segala hadiah, wahai yang memberi rezeki kepada manusia, wahai yang memenuhi keinginan, wahai yang mendengarkan keluhan, wahai yang membangkitkan manusia, wahai yang membebaskan para tawanan. Lalu saudara bisa menambahkan rapalan Aji Kolo Cokro. Bacalah doa ruwat ini dengan khusyuk, jangan tergesa-gesa. Resapi dan hayati sepenuh hati, semata-mata mengharap ridho dan pertolongan ilahi. Setelah selesai pembacaannya, lalu guntinglah rambut Anda beberapa helai. Bungkus potongan rambut dengan kertas putih. Setelah pembacaan doa ruwat dan pemotongan rambut, lanjut dengan mandi ruwat. Langkah ketiga, yaitu dengan mandi ruwat. Pertama, sebelum melakukan mandi bacalah doa mantra berikut ini. Sun lelaku penyucen kanggo ragaku, jiwaku lan sukmoku kersaning Gusti kang murbeng dumadi. Aku bersuci untuk ragaku, jiwaku dan sukmaku sesuai kehendak Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bagi yang tidak bisa bahasa Jawa bacalah tulisan Indonesianya. Yang ketiga, cara mandi. Guyur badan sebanyak 7 kali, masing-masing ember 1 kali. Guyur pelan-pelan seperti jatuhnya air pancuran. Keempat, setelah selesai mandi kemudian Anda pakai pakaian yang bersih, disarankan memakai pakaian warna polos, diutamakan putih. Sebab kombinasi warna bisa memberikan efek gelombang energi metafisika yang berbeda-beda terhadap pemakainya. Ingat, setelah mandi, bunga yang terjatuh, tercecer di lantai, harus diambil kembali, kemudian kumpulkan dalam satu wadah. Begitu pula dengan sisa bunga dalam air ember. Nantinya bunga ini akan dilarung, dibuang hanyutkan di sungai. Hal ini didasarkan pada sengkala, nasib buruk, dosa,
sifat buruk dan nafsu angkara murka yang harus dibuang jauh dari dalam diri manusia. Jangan sampai ada bunga yang dibuang di kloset kamar mandi, atau saluran septic tank, atau tempat sampah, efeknya tidak baik untuk keberuntungan rumah dan penghuninya. Langkah keempat, melarung di sungai yang mengalir deras. Pertama, kumpulan yang akan dilarung, yaitu sisa-sisa bunga 7 rupa setelah dipakai mandi ruwet dan potongan rambut. Bungkus jadi satu dengan kain mori yang telah disediakan. Saat akan melarung di sungai bacalah niat dan doanya. Niat ingsun, ora buang-buang mori lan isin, ananging buang apa kang dadeake ape sing awaku. Aku tidak membuang mori beserta isinya, tetapi aku membuang apa yang menjadikan kesialan pada diriku. Mumuring sengkolo kekarepaning saat hatiku, larutnya sengkolo karena kehendak sejatinya hatiku. Dan bagi Anda yang menyediakan syarat khusus, sepasang burung merpati, setelah melarung bungkusan mori tadi, kemudian dilanjutkan dengan melepas sepasang burung merpati ke alam bebas. Saat melepaskannya bacalah doa mantra, mumuring sengkolo kekarepaning saat hatiku, larutnya sengkolo karena kehendak sejatinya hatiku. Sepasang merpati adalah simbol perjodohan dan kasih sayang. Dengan memberikan kebebasan dan kebahagiaan hidup kepada sesama makhluk Tuhan, harapannya Anda pun kelak akan mendapatkan kebahagiaan yang sama. Nah, bagi sobat yang menggunakan sarana yang berupa tanah, maka tanah tersebut harus sobat kembalikan ke tempat asalnya, dipendam. Bacalah doa mantranya, mumuring sengkolo kekarepaning saat hatiku, larutnya sengkolo karena kehendak sejatinya hatiku. Semoga tempat tersebut kembali berkah dan menguntungkan. Bagi sobat yang menggunakan sarana air kelapa hijau, syaratnya diminum. Air kelapa hijau diyakini memiliki tuah kekuatan spiritual, maka banyak digunakan sebagai sarana pengisian ilmu gaib. Tetapi dari pengalaman saya tidak baik dijadikan sarana bagi mereka yang menginginkan keturunan anak atau momongan. Bagi saudara yang menggunakan sarana air hujan, syaratnya air tersebut diminumkan kepada orang yang sakit. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mengajariku obat yang tidak memerlukan obat yang lain. Beliau ditanya sahabatnya, ya Rasulullah, apa obat itu? Beliau menjawab, hendaklah air hujan diambil sebelum jatuh ke tanah, kemudian diletakkan di bejana yang bersih, dan dibacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas. Dibaca masing-masing sebanyak 70 kali. Lalu hendaklah airnya itu diminum segelas di waktu pagi dan segelas lagi di sore hari. Demi Zat yang mengutusku dengan kebenaran, sungguh Allah akan menghilangkan penyakit itu dari badan orang yang meminumnya. Bagi saudara menggunakan sarana uang, maka diniatkan untuk infak, didonasikan atau disumbangkan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Semoga rezeki Anda kelak semakin lancar dan hidup berkecukupan. Amin. Langkah terakhir, yaitu dengan menjalankan puasa. Nah, sobatku, setelah selesai acara ruwat ini, terakhir Anda kemudian menyatakan niat berpuasa. Lafal atau bacaan niat puasa bebas. Yang penting, saudaraku ikhlas berpuasa, karena Tuhan yang Maha Esa. Puasa dimulai saat maghrib, yaitu terbenam matahari. Berakhir saat maghrib hari berikutnya. Puasa boleh seperti puasa di bulan Ramadan, boleh juga puasa mutih. Bagi yang melaksanakan ritual ruwatan ini, menjelang wetonnya atau tanggal kelahirannya, maka laksanakan puasa cukup 1 hari, jatuh weton. Bagi yang menjalankan ritual ruwatan di hari Senin, menjelang Selasa Kliwon,
maka melaksanakan puasa dino dulur selama 3 hari, dimulai Selasa Kliwon. Demikian sobat, secara singkat dan padat, agar saudara mulai berpikir akan hal-hal positif. Semoga berhasil dan sukses. Silahkan bagi yang berminat hubungi WA 088226621318. Insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun pada diri Anda utamanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.